Pernahkah Anda bertanya, di titik mana takdir mulai dituliskan? Apakah saat fajar pertama menyingsing? Atau justru di keheningan malam yang paling pekat? Jawabannya seringkali tersembunyi, tersimpan di dalam sebuah pertemuan yang tak pernah kita rencanakan. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions. Sebuah panggung di mana setiap kisah memiliki jiwa, dan setiap perjalanan memiliki makna. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam alur cerita yang akan menghangatkan hati kita semua, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan jejak, dan berikan jempol tanda suka jika Anda siap untuk memulai perjalanan ini. Dan seperti biasa, jangan lupa absen di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana Anda menikmati cerita kami malam ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari hiruk-pikuk kota besar hingga damainya pedesaan, kami ingin merasakan kehangatan kehadiran Anda semua. Lebih dari itu, kami percaya bahwa setiap kata adalah doa. Maka, kami undang Anda untuk menuliskan harapan dan impian terbesar Anda di kolom komentar. Siapa tahu, di antara ribuan pasang mata yang membaca, ada doa yang serempak diaminkan. Dan dengan izin Tuhan, Sang Penguasa alam semesta, langit pun akan mendengar dan semesta turut mewujudkannya. Kini, siapkan hati Anda. Kita akan memulai sebuah kisah. Kisah tentang seorang anak bangsa di negeri Sakura. Kisah tentang Anto. Kisah ini berawal di sebuah negeri di mana masa lalu dan masa depan berjalan beriringan. Jepang. Sebuah rimba raya yang terbuat dari beton, baja, dan untaian lampu neon yang tak pernah padam. Di tengah gemerlapnya yang memukau sekaligus dingin, berdirilah seorang ksatria modern dari tanah Indonesia. Namanya Anto. Ia bukan pangeran bermahkota, melainkan seorang pemuda yang mahkotanya adalah kerja keras, dan istananya adalah lantai pabrik otomotif yang tak pernah tidur. Bayangkanlah ia sejenak. Seorang pemuda yang di telapak tangannya tergurat peta dari ribuan jam dedikasi. Di pundaknya, ia tidak hanya memikul tanggung jawab sebagai pemimpin lini produksi, sebuah posisi terhormat yang jarang sekali dipercayakan pada orang asing, tetapi juga memikul amanah dan harapan yang dititipkan dari kampung halaman. Setiap deru mesin yang ia dengar, setiap percik api las yang ia lihat, adalah simfoni yang mengiringi perjuangannya. Semangatnya adalah bara api dari tanah tropis yang menolak pada meski diterpa angin dingin negeri 4 musim. Di sudut lain kota metropolitan yang sama, hiduplah takdirnya yang lain. Seorang wanita bernama Ayase. Jika Anto adalah akar pohon yang mencengkeram bumi dengan kuat, maka Ayase adalah puncak pohon yang menari di angkasa. Sebagai pimpinan muda di singgasana korporasi otomotif raksasa milik keluarganya, dunianya adalah dunia angka, strategi, dan keputusan bernilai miliaran. Ia terbiasa bergerak dalam presisi, di dalam kapsul kemewahan mobilnya yang melaju membelah kota, sebuah singgasana bergerak yang selalu membawanya tepat waktu. Namun, malam itu, takdir punya skenario lain. Di bawah gerimis halus yang mulai membasahi aspal, mengubah jalanan menjadi cermin hitam yang memantulkan cahaya kota, singgasana bergerak itu terbatuk. Mesinnya yang perkasa tiba-tiba membisu. Sebuah notasi ganjil dalam simfoni kehidupannya yang selalu sempurna. Di sanalah Ayase, sang nahoda industri, terdampar di lautan kebingungan. Dan dari kejauhan, sepasang mata elang milik Anto, yang baru saja menanggalkan seragam kerjanya, menangkap pemandangan itu. Langkahnya yang mantap membawanya mendekat, membelah tirai tipis hujan. Bukan karena ingin mencari muka, tapi karena hatinya adalah hati seorang penolong. Saat kaca jendela mobil itu turun, dua semesta yang berbeda saling bertatapan. Kekuatan dan kerapuhan bertemu dalam satu bingkai. Sebuah jembatan tak kasat mata mulai terbentang, hanya dengan satu kalimat sederhana. Ada yang bisa saya bantu? Namun, sebelum takdir mempertemukan mereka di bawah gerimis malam itu, ada sebuah perjalanan panjang yang telah ditempuh. Sebuah epik sunyi yang menjelaskan mengapa seorang Anto berada di sana, pada waktu yang tepat, dengan keahlian yang mumpuni. Untuk memahami pertemuan itu, kita harus memutar waktu sedikit ke belakang, ke hari-hari saat Anto pertama kali menjejakkan kaki di negeri matahari terbit. Ia datang bukan sebagai turis yang terpesona oleh bunga sakura, melainkan sebagai seorang pejuang yang datang dengan bekal tekad setebal kamus bahasa Jepang yang selalu ia bawa. Lantai pabrik adalah medannya.
Deru mesin adalah musiknya. Disinilah ia memulai segalanya dari nol. Ia adalah orang asing pertama yang datang paling pagi, saat udara masih terasa beku, dan menjadi yang terakhir pulang, saat bayangannya telah memanjang di telan remang senja. Ia tidak hanya belajar bahasa untuk percakapan sehari-hari, ia melahap buku-buku manual teknis yang rumit, mencoba memahami bukan hanya cara kerja mesin, tetapi juga jiwa dari setiap baut dan roda gigi yang berputar. Baginya, setiap mesin memiliki karakternya sendiri, dan ia adalah sang maestro yang harus bisa memimpin orkestra baja itu tanpa satu notasi pun yang sumbang. Dedikasi, kerja keras, dan integritas. 3 kata itu mungkin terdengar klise, tapi bagi Anto, itu adalah 3 pilar yang menopang hidupnya. Di tengah budaya yang sangat menghargai senioritas dan homogenitas, pencapaiannya adalah sebuah legenda kecil. Ia berhasil naik pangkat bukan karena jalan pintas, melainkan karena kemampuannya memecahkan masalah yang membuat para insinyur senior sekalipun mengernyitkan dahi. Ia tidak hanya memberi perintah dari balik meja. Ia turun, berkotor-kotor, memastikan setiap detail sempurna. Maka, di usianya yang terbilang sangat muda, ia dipercaya memegang amanah sebagai pemimpin produksi. Sebuah jabatan yang menempatkannya sebagai penentu denyut nadi perusahaan. Di tangannya, ada 3 tanggung jawab suci. Target produksi yang menjadi bahan bakar bagi kelangsungan bisnis, kualitas produk yang menjadi stempel kehormatan di pasar global, dan yang paling utama, keselamatan setiap nyawa yang bekerja di bawah komandonya. Baginya, memastikan setiap anak buahnya pulang ke keluarga dalam keadaan utuh adalah sumpah tak terucap yang ia pegang lebih erat dari apapun. Ia telah memahat namanya dengan tinta keringat dan kejujuran. Namun, ia tidak tahu bahwa di setiap puncak yang tinggi, selalu ada bayangan panjang yang mengintai dari bawah. Dan bayangan itu tidak perlu menunggu lama untuk menampakkan wujudnya. Bayangan itu bukanlah monster, bukan pula musuh bersenjata. Wujudnya jauh lebih halus, namun bisa lebih tajam dari belati manapun. Wujudnya adalah keraguan. Di sebuah lingkungan kerja di mana harmoni dan senioritas adalah napas kehidupan, kehadiran Anto sebagai pemimpin muda dari negeri seberang adalah sebuah melodi yang asing. Ada bisik-bisik pelan di sudut ruang ganti, ada tatapan mata yang sedikit lebih dingin saat ia lewat, ada senyum yang sopan namun tak pernah sampai ke mata. Pertanyaan tak terucap itu menggantung di udara. Bisakah orang asing ini benar-benar memimpin kami? Bisakah ia memahami jiwa sejati dari manufaktur Jepang? Anto merasakannya. Ia bukan orang yang naif. Namun, ia memilih untuk tidak membalas bisikan dengan kata-kata. Ia percaya bahwa jawaban terbaik untuk keraguan adalah karya. Dan semesta, seolah mendengar sumpahnya, segera mengirimkan sebuah ujian. Suatu siang, tepat di puncak jam produksi, jantung utama dari lini perakitan, sebuah mesin presisi canggih dari Jerman yang menjadi nadi seluruh proses, tiba-tiba terbatuk. Pekik alarm yang melengking sontak memecah simfoni kerja yang ritmis, disusul kepulan asap tipis berbau aneh. Dalam sekejap, seluruh lantai produksi dilanda keheningan yang mencekam. Produksi berhenti total. Para insinyur senior berdatangan, buku manual tebal dibuka, perdebatan sengit terjadi, namun sang raksasa baja itu tetap membisu. Setiap detik yang terbuang adalah kerugian yang membengkak, dan setiap wajah yang ada di sana mulai diliputi kepanikan. Di tengah kekalutan itulah, Anto melangkah maju. Tenang, fokus, seolah dunia di sekelilingnya melambat. Ia tidak ikut dalam perdebatan. Ia hanya berdiri di depan sang mesin, memejamkan mata sejenak, seolah sedang mendengarkan keluhan terakhir dari sang raksasa yang sekarat. Tangannya kemudian bergerak dengan keyakinan yang nyaris magis. Jari-jarinya menari di atas panel kontrol yang rumit, matanya memindai setiap jengkal sirkuit, dan telinganya menempel di badan mesin, mencari sumber disonansi. Waktu terasa berhenti. Lalu, dengan sebuah gerakan terakhir yang mantap, ia menyalakan kembali saklar utama. Mesin itu berderak, terbatuk sekali lagi, lalu, sebuah deru yang halus dan stabil kembali terdengar. Jantung pabrik itu telah berdetak kembali. Hening sejenak. Lalu, bisik-bisik keraguan yang tadi terdengar, kini berganti menjadi gumaman kekaguman. Tatapan mata yang dingin kini menghangat menjadi anggukan kepala penuh hormat. Hari itu, Anto tidak hanya memperbaiki sebuah mesin.
Ia telah meruntuhkan dinding prasangka tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ia telah mengubah tatapan ragu menjadi segan. Namun, Anto belum menyadari bahwa cahaya yang terlalu terang seringkali mengundang jenis kegelapan yang lebih pekat, iri hati. Kemenangan di lantai pabrik tidak lantas membuatnya lupa daratan. Gemuruh tepuk tangan dan anggukan hormat dari rekan-rekannya memang terasa hangat, namun kehangatan yang sesungguhnya selalu ia temukan di tempat lain. Jauh dari kebisingan mesin dan silaunya lampu industri, di dalam sebuah kamar asrama yang sederhana, disitulah Anto menemukan pusat dirinya kembali. Ruangan itu adalah petak kecil Indonesia di tengah lautan Jepang, tempat di mana ia bisa melepas topeng ketegarannya dan menjadi dirinya sendiri. Di sanalah, dalam hening yang hanya ditemani detak jam dinding, ia seringkali termenung. Pandangannya akan tertuju pada sebingkai foto usang di atas meja kecilnya. Foto seorang wanita dengan senyum teduh yang tak pernah lekang oleh waktu, ibunya. Di saat-saat seperti itulah, sebuah suara akan berbisik di relung hatinya. Bukan suara halusinasi, melainkan gema dari pesan yang telah terpatri begitu dalam hingga menjadi bagian dari detak jantungnya. Suara ibunya, lembut namun kokoh bagai batu candi di kampung halaman. Le. Begitu suara itu selalu dimulai, menggunakan panggilan sayangnya dalam bahasa Jawa. Keringatmu di negeri orang itu bukan cuma air, tapi doa yang cair. Setiap tetesnya adalah harapan bagi keluarga di rumah. Jangan pernah lelah, karena lelahmu adalah jembatan bagi mimpi-mimpi kami. Pesan itulah yang menjadi jimatnya, kompas moralnya. Kerja keras baginya bukanlah beban, melainkan sebuah ibadah. Sebuah cara untuk mengubah harapan menjadi kenyataan. Menjadikan setiap produk sempurna yang keluar dari lininya sebagai sebaik doa yang ia kirimkan melintasi lautan. Kekuatan dari akar inilah yang terpancar dalam kepemimpinannya. Ketegasannya bukanlah amarah, melainkan cerminan dari standar tinggi yang ia terapkan pada dirinya sendiri. Ia menuntut kesempurnaan karena ia tahu setiap kesalahan kecil bisa merusak reputasi yang dibangun dengan susah payah. Keadilannya lahir dari pengalamannya sendiri. Ia menilai seseorang dari karyanya, bukan dari mana ia berasal. Ia menciptakan meritokrasi di dalam timnya, sebuah oase di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersinar. Namun, yang paling membuat anak buahnya setia adalah kepeduliannya. Ia mengenal nama mereka satu persatu. Ia tahu siapa yang anaknya sedang sakit, siapa yang sedang merindukan rumah. Ia tidak hanya memimpin dengan kepala, tapi juga dengan hati. Inilah sumber kekuatannya. Ia membangun sebuah benteng kokoh yang terbuat dari rasa hormat dan kesetiaan. Benteng yang sayangnya, dari kejauhan, tampak seperti sebuah tahta megah yang mengundang kedengkian. Dan kedengkian itu memang ada. Ia memiliki nama, wajah, dan seragam kerja yang sama. Namanya Kenta. Seorang supervisor senior, pria yang rambutnya telah dihiasi beberapa helai uban perak, pertanda tahun-tahun panjang pengabdiannya pada perusahaan. Kenta adalah representasi dari jalur tradisional. Ia telah meniti karirnya anak tangga demi anak tangga dengan kesabaran seorang pertapa, meyakini bahwa loyalitas dan waktu adalah dua mata uang yang paling berharga. Baginya, posisi yang lebih tinggi bukanlah sebuah ambisi, melainkan sebuah hak yang akan datang pada waktunya. Lalu, datanglah Anto. Seorang pemuda dari negeri antah berantah, yang dalam pandangan Kenta, melesat ke atas bukan dengan menaiki tangga, melainkan seolah-olah memiliki sayap. Setiap pujian yang ditujukan pada Anto, setiap anggukan hormat dari para petinggi, terasa seperti tamparan bagi Kenta. Kesuksesan Anto menjadi cermin pahit yang memantulkan citra dirinya yang seolah-olah berjalan di tempat. Ia melihat Anto bukan sebagai rekan kerja, melainkan sebagai anomali yang merusak tatanan alamiah yang telah ia yakini selama bertahun-tahun. Di depan semua orang, Kenta adalah seorang profesional. Ia akan memberikan senyum tipis, anggukan kepala yang kaku, bahkan sesekali melontarkan pujian yang terdengar kosong, pujian yang diselimuti lapisan es yang tipis. Namun di balik tatapan matanya yang tenang, sebuah badai sedang bergejolak. Rasa iri itu telah menjadi racun yang bekerja perlahan, merayap di pembuluh darahnya, mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Setiap tawa di antara Anto dan timnya terdengar seperti ejekan di telinga Kenta. Setiap keberhasilan lini produksi Anto terasa seperti paku yang menancap di harga dirinya.
Puncaknya adalah ketika Kenta melihat bagaimana timnya sendiri mulai menaruh hormat pada Anto, sesekali meminta nasihat dari pemimpin muda itu. Di sanalah garis batas itu ia langgar. Rasa iri yang pasif kini bermetamorfosis menjadi sebuah kebencian yang aktif. Di sudut-sudut sepi pabrik, di balik tatapannya yang kosong saat rapat, sebuah rencana jahat mulai dirajut helai demi helai. Ia merasa terancam, terpinggirkan, dan satu-satunya cara untuk merebut kembali apa yang ia anggap sebagai miliknya adalah dengan memadamkan cahaya yang bersinar paling terang. Ia tidak akan lagi menunggu takdir memberinya giliran. Ia akan menciptakan badainya sendiri. Sebuah badai yang ia harapkan cukup kuat untuk menumbangkan pohon muda yang tumbuh terlalu cepat itu, hingga ke akar-akarnya. Malam itu, pabrik beroperasi seperti biasanya. Ritme mesin terdengar harmonis, seperti detak jantung raksasa yang tak kenal lelah, memompa nadi produksi ke seluruh dunia. Tidak ada yang menyadari bahwa di salah satu sudut tergelapnya, sesosok hantu berwujud manusia sedang bergerak. Kenta, dengan pengetahuan mendalamnya akan setiap seluk-beluk pabrik, menyelinap tanpa suara. Tangannya yang dingin namun tidak gemetar, melakukan sebuah sabotase yang cerdas dan nyaris tak kasat mata. Bukan dengan palu atau linggis, melainkan dengan mengubah beberapa setelan krusial pada panel kontrol mesin utama. Sebuah perubahan kecil yang ia tahu akan memicu efek domino yang menghancurkan. Ia telah menyiapkan panggungnya. Ia hanya perlu menunggu aktor utamanya masuk ke dalam perangkap. Dan malapetaka itu tidak menunggu fajar. Tepat di tengah giliran kerja Anto, mesin yang telah dimanipulasi itu mulai menunjukkan gejala aneh. Derunya menjadi kasar, suhunya melonjak drastis, dan sebelum ada yang sempat bereaksi, sebuah pekik logam yang menyayat telinga terdengar, diikuti oleh percikan api dan kepulan asap hitam pekat. Alarm meraung-raung seperti lolongan serigala yang terluka. Mesin utama, jantung pabrik itu, rusak parah. Produksi lumpuh total, dan kerugian yang ditaksir membuat wajah para petinggi manajemen pucat pasi. Di tengah kekacauan itu, Kenta muncul. Bukan sebagai penolong, melainkan sebagai hakim yang telah menyiapkan vonisnya. Dengan licik, ia menunjukkan sebuah buku log digital yang telah ia rekayasa sebelumnya, menunjukkan bahwa Anto adalah orang terakhir yang melakukan kalibrasi pada mesin tersebut. Ia menunjuk pada setelan yang salah, setelan yang ia ubah sendiri, dan dengan suara lantang menuduh Anto telah melakukan kelalaian fatal. Kata-katanya berbisa, melukiskan Anto sebagai sosok arogan yang merasa paling tahu, seorang pemimpin muda yang kompetensinya ternyata hanyalah omong kosong. Anto terpaku, seolah disambar petir di siang bolong. Ia mencoba membela diri, menjelaskan secara teknis bahwa kerusakan semacam itu tidak mungkin disebabkan oleh kalibrasi rutin. Namun, suaranya tenggelam. Di satu sisi ada penjelasannya yang rumit, di sisi lain ada bukti, kerusakan dan kerugian miliaran yen di depan mata. Manajemen, yang berada di bawah tekanan hebat, membutuhkan kambing hitam secepatnya. Dan Anto, sang pendatang, adalah target yang paling mudah. Keputusan itu dibuat dengan cepat dan brutal. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan lebih lanjut. Malam itu juga, Anto diminta untuk mengemasi barang-barangnya. Saat ia berjalan keluar dari gerbang pabrik untuk terakhir kalinya, suara mesin yang dulu menjadi musik di telinganya, kini terdengar seperti raungan pilu. Baja dan beton yang pernah menjadi saksi perjuangannya, kini menjadi saksi bisu dari sebuah ketidakadilan yang agung. Pohon yang tumbuh terlalu cepat itu telah tumbang, bukan oleh angin kencang, melainkan oleh rayap yang menggerogoti dalam diam dari dalam. Gerbang pabrik yang tertutup di belakangnya bukan hanya penanda akhir dari pekerjaannya. Itu adalah suara runtuhnya sebuah dunia yang telah ia bangun bata demi bata dengan keringat, harapan, dan malam-malam tanpa tidur. Anto kini adalah seorang jenderal tanpa pasukan, seorang maestro tanpa orkestra. Ia berjalan gontai di bawah kerlip lampu kota Tokyo. Namun untuk pertama kalinya, cahaya itu tidak tampak indah. Lampu-lampu neon yang dulu terlihat seperti untaian permata, kini menjelma menjadi ribuan mata yang seolah menghakiminya dalam diam. Hari-hari berikutnya adalah sebuah lorong panjang yang gelap. Optimisme yang dulu menjadi sahabatnya, kini terasa seperti barang mewah yang tak terjangkau. Ia mulai mencari pekerjaan baru, mengirimkan puluhan surat lamaran, menelepon setiap kontak yang ia punya. Namun,
Pintu-pintu yang ia ketuk seolah terbuat dari baja. Namanya, yang dulu bersinar terang, kini telah tercemar. Fitnah yang dilemparkan Kenta ternyata tidak berhenti di gerbang pabrik. Ia telah menyebarkan bisik-bisik beracun ke seluruh jaringan industri, melukiskan Anto sebagai pekerja asing yang ceroboh dan tidak kompeten. Sebuah stempel tak terlihat kini telah melekat di kening Anto, membuatnya ditolak bahkan sebelum sempat membuktikan diri. Keputusasaan mulai merayapinya, dingin dan mencekik seperti musim dingin yang datang terlalu awal. Kamar asramanya yang dulu menjadi tempat peristirahatan, kini terasa seperti sebuah sel penjara yang sempit. Tabungannya menipis hari demi hari, dan ancaman visanya yang akan segera habis terasa seperti pedang yang menggantung di atas leher. Namun, beban terberat bukanlah soal uang atau status. Beban terberat adalah membayangkan raut kecewa di wajah ibunya. Bagaimana ia harus menjelaskan kegagalan ini? Bagaimana ia bisa mengaku kalah saat seluruh desa menaruh harapan di pundaknya? Ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Sendirian di negeri orang, dikhianati, dan dijebak dalam labirin ketidakadilan. Dalam malam-malamnya yang panjang, seringkali ia hanya bisa menatap langit-langit kamar, bertanya pada Tuhan, mengapa semua ini terjadi. Namun, di dasar jurang keputusasaan itu, ia menemukan sesuatu. Sebuah cahaya kecil yang menolak padam. Gema suara ibunya kembali terdengar, mengingatkannya bahwa doa terbaik adalah kesabaran. Ia mungkin telah kehilangan pekerjaan, reputasi, dan masa depannya, tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun, integritasnya. Kejujurannya adalah satu-satunya harta yang tersisa. Ia memutuskan untuk berpegang pada keyakinan itu. Keyakinan bahwa meskipun dunia terasa tak adil, Tuhan tidak pernah tidur. Ia belum tahu jalan keluarnya, tapi ia memutuskan untuk tetap berdiri, menunggu fajar, seberapapun lamanya malam akan berlangsung. Dan fajar itu datang bukan dalam wujud matahari, melainkan dalam wujud tirai hujan. Suatu sore, saat langit Tokyo menangis, menumpahkan air mata kelabunya ke atas aspal yang dingin, Anto berjalan tanpa tujuan. Langkahnya berat, seolah menyeret seluruh beban dunia. Ia tidak lagi menghitung sudah berapa banyak surat penolakan yang ia terima. Ia hanya berjalan, membiarkan butiran hujan membasahi wajahnya, menyamarkan kepedihan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Kota yang megah itu kini terasa seperti labirin raksasa yang menyesakan. Di tengah tatapannya yang kosong, matanya menangkap sebuah pemandangan. Sebuah siluet hitam sedan mewah yang berhenti di tempat yang tak semestinya, dengan lampu darurat yang berkedip-kedip putus asa. Sebuah adegan yang terasa begitu akrab, seperti gema dari masa lalu yang memanggilnya. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelaslah pemandangan itu. Mobil yang sama. Dan di dalamnya, melalui kaca yang berembun, ia bisa melihat sosok wanita yang sama. Ayase. Sejenak, Anto ragu. Haruskah ia mendekat? Dirinya yang sekarang bukanlah Anto yang dulu, sang pemimpin produksi yang percaya diri. Ia hanyalah seorang pengangguran yang basah kuyup, seorang pecundang di mata dunia. Namun, di tengah pergulatan batin itu, sebuah insting mengambil alih. Panggilan jiwa untuk menolong. Sebuah karakter asli yang tidak bisa dihapus oleh badai sekeras apapun, ternyata lebih kuat dari rasa putus asanya. Ia memutuskan untuk melangkah maju. Ketukannya di kaca jendela kali ini terdengar berbeda, beradu dengan derasnya suara hujan. Saat Ayase menurunkannya, tatapan mereka kembali bertemu. Ada keterkejutan di mata Ayase, sebuah kilat pengakuan yang diikuti oleh rasa iba melihat kondisi Anto. Tanpa perlu banyak kata, Anto kembali melakukan apa yang paling ia kuasai. Di bawah guyuran hujan yang membasahi hingga ke tulang, tangannya yang terampil kembali menari di antara mesin. Ia mengabaikan dingin yang menusuk, fokus pada satu tujuan, membuat jantung baja itu berdetak kembali. Dan sekali lagi, mesin itu menyala. Suaranya menderu, membelah kebisingan hujan. Kali ini, suaranya bukan lagi sekadar tanda perbaikan, melainkan sebuah lonceng harapan. Anda lagi, ucap Ayase, suaranya nyaris tak terdengar di antara deru mesin dan hujan. Bagaimana saya harus berterima kasih? Anto hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang syarat akan kepahitan. Saat Ayase bertanya apa yang sedang ia lakukan di tengah hujan, Anto tidak berbohong.
Ia memperkenalkan dirinya dengan jujur, sebagai seorang pria yang pernah ia tolong, yang kini sedang mencari jalan di tengah kebuntuan. Di tengah badai kehidupannya, di bawah guyuran hujan yang seolah ingin menghapus semua jejaknya, takdir justru datang menjemput. Pertemuan kedua ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah jawaban. Hujan di luar masih turun dengan deras. Namun di dalam kehangatan mobil Ayase yang mesinnya telah kembali berirama, sebuah dunia baru mulai terbentuk. Melihat Anto yang basah kuyup dan menggigil, Ayase tidak membiarkannya berdiri di luar. Dengan isyarat lembut, ia membukakan pintu dan memintanya masuk, setidaknya sampai hujan sedikit mereda. Di dalam ruang yang senyap dan beraroma mewah itulah, percakapan yang akan mengubah segalanya dimulai. Ayase adalah seorang pebisnis yang tajam. Ia terbiasa menilai orang dalam hitungan menit. Saat ia menatap Anto, ia tidak melihat seorang pengangguran yang malang. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia melihat sepasang tangan yang memiliki keahlian langka. Ia melihat sorot mata yang, meski diliputi kepedihan, tetap memancarkan integritas. Dan yang terpenting, ia mendengar kejujuran dalam setiap patah kata Anto yang menceritakan nasibnya. Di dunia Ayase yang penuh dengan topeng dan agenda tersembunyi, kejujuran Anto adalah sebuah anomali yang sangat menyegarkan sekaligus langka. "Ceritakan padaku apa yang terjadi," pinta Ayase, suaranya lembut namun penuh wibawa. Melihat secercah ketulusan di mata wanita itu, Anto pun bercerita. Bukan dengan nada mengeluh atau meminta belas kasihan, melainkan dengan ketenangan seorang yang telah dizalimi namun menolak untuk hancur. Ia menceritakan tentang tahun-tahun perjuangannya, tentang posisinya, tentang insiden mesin yang janggal, dan tentang bagaimana ia dijatuhkan oleh tuduhan tanpa dasar. Ia tidak perlu menyebut nama Kenta. Energi dari cerita itu sudah cukup untuk melukiskan sebuah pengkhianatan. Ayase mendengarkan dengan saksama. Setiap detail cerita Anto seolah mengisi kepingan puzzle di benaknya. Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia otomotif, ia tahu betul seluk-beluk teknisnya. Ia tahu bahwa cerita Anto sangat masuk akal. Ayase, yang terbiasa membaca laporan keuangan dan data statistik, kini sedang membaca sesuatu yang paling sulit untuk dipalsukan, karakter seorang manusia. Setelah Anto selesai bercerita, Ayase terdiam sejenak, menatap lurus ke depan ke arah jalanan yang basah. Lalu ia menoleh. "Saya tidak percaya orang dengan tangan seperti Anda, tangan yang bisa menghidupkan kembali mesin yang mati sebanyak 2 kali, adalah orang yang ceroboh," ucapnya mantap. "Saya percaya pada Anda." Satu kalimat itu, "saya percaya pada Anda," adalah kalimat yang paling ingin didengar Anto selama berminggu-minggu. Kalimat itu terasa lebih hangat dari selimut manapun. Kemudian, Ayase melanjutkan. "Saya tidak bisa mengembalikan pekerjaan Anda yang lama, tapi saya bisa menawarkan sesuatu yang lain." Ia menceritakan tentang perusahaannya, Ayase Motors, dan sebuah proyek lini kendaraan listrik baru yang sedang menghadapi banyak kendala. "Saya tidak menawarkan belas kasihan, Anto-san. Saya menawarkan sebuah tantangan. Sebuah panggung baru untuk Anda buktikan kembali siapa diri Anda. Maukah Anda berjuang bersama saya?" Di tengah derasnya hujan, di dalam mobil seorang wanita yang baru 2 kali ia temui, Anto melihat fajar yang ia nantikan. Sebuah fajar yang tidak hanya menjanjikan hari yang baru, tetapi juga sebuah takdir yang baru. Tawaran Ayase bukanlah sekadar kata-kata penghibur di tengah hujan. Itu adalah sebuah jangkar yang dilemparkan dari sebuah kapal raksasa ke dalam lautan keputusasaan Anto. Keesokan harinya, dengan pakaian terbaik satu-satunya yang ia miliki, sebuah kemeja yang ia setrika berulang kali hingga licin sempurna, Anto berdiri di depan sebuah takdir yang baru. Wujudnya adalah menara kaca yang menjulang gagah menantang langit Tokyo, dengan logo Ayase Motors yang berkilau tertimpa cahaya pagi. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengira Ayase memimpin sebuah perusahaan menengah, namun yang berdiri di hadapannya adalah sebuah imperium, sebuah simbol kemapanan dan inovasi otomotif Jepang. Saat melangkahkan kaki ke dalam lobi, dunianya seakan berputar. Lantai marmer yang memantulkan bayangannya dengan sempurna, dinding yang dihiasi puluhan paten teknologi dalam bingkai-bingkai elegan, dan kesibukan para eksekutif berjas mahal yang berjalan dengan langkah cepat dan pasti. Semua ini terasa begitu asing, begitu jauh dari dunianya yang beraroma oli dan baja.
Sejenak, ia merasa kecil, seorang musafir yang salah memasuki istana. Perjalanan dengan lift super cepat menuju lantai teratas terasa seperti perjalanan menuju surga. Di sanalah, di sebuah kantor dengan jendela raksasa yang menyajikan pemandangan seluruh kota, ia kembali bertemu dengan Ayase. Kali ini, wanita itu tampil berbeda. Bukan lagi sosok yang tampak rapuh di pinggir jalan, melainkan seorang komandan di pusat strateginya, dikelilingi oleh maket mobil-mobil futuristik dan layar-layar data yang kompleks. Di sanalah tawaran itu diresmikan. Ayase menunjuk sebuah area di dalam maket pabrik raksasa. Ini adalah masa depan kita, katanya. Lini produksi kendaraan listrik. Proyek paling ambisius, sekaligus paling bermasalah yang kami miliki. Ia menjelaskan dengan gamblang tentang target yang terus-menerus meleset, kendala teknis yang tak kunjung terpecahkan, dan moral tim insinyur muda yang mulai padam. Ia tidak menawarkan sebuah posisi yang nyaman. Ia menawarkan Anto untuk masuk ke dalam jantung badai. Posisi sebagai manajer produksi untuk lini yang paling kritis tersebut. Anto mendengarkan, matanya tidak berkedip. Ia melihat diagram-diagram yang rumit, membaca laporan masalah, dan di dalam dirinya, sebuah bara api yang ia kira telah lama padam kini kembali menyala. Ia tidak melihat masalah, ia melihat tantangan. Ia tidak merasakan takut, ia merasakan gairah yang telah lama hilang. Ini adalah medannya. Ini adalah panggungnya. Ia menatap Ayase, lalu mengangguk dengan mantap. Saya siap, ucapnya, singkat namun syarat akan janji. Jabat tangan mereka di atas maket mobil masa depan itu menjadi segel dari sebuah aliansi baru. Dari lantai pabriklah ia berasal. Kini ia berada di puncak menara harapan. Pertarungan untuk membersihkan namanya mungkin telah usai. Kini, pertarungan untuk membuktikan nilainya baru saja akan dimulai. Namun, panggung baru itu tidak serta-merta menyambutnya dengan karpet merah. Lini produksi kendaraan listrik adalah sebuah dunia yang berbeda. Timnya adalah insinyur-insinyur muda jenius, para lulusan terbaik dari universitas-universitas ternama. Mereka menyambut Anto dengan formalitas yang dingin. Di mata mereka, Anto adalah orang lapangan yang diangkat oleh sang pimpinan karena sebuah kebetulan. Seorang asing yang rumor tentang pemecatannya ternyata berembus lebih cepat dari yang dikira. Mereka ragu, mereka skeptis. Anto merasakan dinding tak kasat mata itu. Tapi ia sudah pernah menghadapi dinding yang lebih tebal sebelumnya. Ia tidak membuang waktu di ruang kantornya yang nyaman. Di hari pertamanya, ia melepas dasi pemberian Ayase, menggulung lengan kemejanya, dan turun ke jantung produksi. Ia tidak membawa setumpuk teori atau slide presentasi. Ia membawa sepasang telinga untuk mendengar dan sepasang mata untuk mengamati. Ia berbicara dengan para operator, mendengarkan keluh kesah mereka tentang mesin yang sulit diatur. Ia berdiskusi dengan para insinyur, bukan untuk memerintah, melainkan untuk memahami. Ia menyatukan dua dunia yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, dunia teori para insinyur dan dunia praktik para operator di lapangan. Dengan pengalaman ribuan jamnya, ia mampu melihat sebuah bottleneck kecil dalam alur perakitan yang luput dari simulasi komputer tercanggih sekalipun. Ia menunjukkan cara mengkalibrasi ulang lengan-lengan robotik dengan metode yang lebih efisien, sebuah trik yang ia pelajari dari pengalaman, bukan dari buku teks. Ia menjadi jembatan. Perlahan tapi pasti, dinding es itu mulai mencair. Para insinyur muda yang tadinya memandangnya sebelah mata, kini mulai mendatanginya untuk bertukar pikiran. Mereka melihat ide-ide brilian mereka yang tadinya hanya ada di atas kertas, kini terwujud menjadi kenyataan di lantai produksi berkat sentuhan tangan Anto. Hasilnya pun mulai berbicara. Dalam 2 bulan, keajaiban terjadi. Efisiensi produksi yang tadinya merangkak, kini berlari kencang. Angka-angka merah yang selalu menghantui laporan mingguan, perlahan berubah menjadi hijau, lalu biru pekat tanda keuntungan. Kualitas produk yang tadinya inkonsisten, kini mencapai tingkat presisi yang membanggakan. Dari ruangannya di puncak menara, Ayase mengamati semua itu dengan senyum penuh kepuasan. Pertaruhannya pada seorang pria yang ia temui di tengah hujan, telah terbayar lunas. Dalam 2 bulan, Anto tidak hanya menghidupkan kembali sebuah lini produksi yang sekarat. Ia telah menyalakan kembali semangat di hati para pekerjanya.
Ia telah membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari ijazah atau asal-usulnya, melainkan dari karya nyata yang dihasilkannya. Keberhasilan Anto di lantai produksi tidak hanya mengembalikan reputasinya yang sempat tercoreng, tetapi juga membuka sebuah pintu yang berbeda. Pintu menuju ruang kerja Ayase di puncak menara, yang kini tak lagi terasa canggung untuk ia masuki. Hubungan mereka berevolusi. Dari sekadar atasan dan bawahan, mereka bertransformasi menjadi dua sekutu, dua ahli strategi yang memegang nasib masa depan perusahaan. Diskusi mereka yang awalnya hanya berkutat pada diagram alur produksi dan strategi pasar, perlahan mulai merambah ke wilayah yang lebih personal. Rapat-rapat larut malam yang membahas inovasi baterai, seringkali berakhir dengan obrolan ringan ditemani dua cangkir kopi. Di sanalah, dua dunia yang berbeda itu mulai menemukan titik temu. Anto akan bercerita tentang kehangatan keluarganya di sebuah desa kecil di Indonesia, tentang filosofi hidup sederhana yang diajarkan ayahnya, tentang bagaimana ibunya selalu mengingatkannya pada kekuatan doa. Mendengar cerita Anto, Ayase seolah menemukan sebuah oase. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan seseorang yang tidak terintimidasi oleh jabatannya atau terpesona oleh kekayaannya. Sebagai gantinya, Ayase pun mulai membuka diri. Ia bercerita tentang beban berat menjadi seorang pewaris, tentang tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik, dan tentang kesepian yang seringkali ia rasakan di puncak menara kekuasaan itu. Di hadapan Anto, ia bisa melepas sejenak baju zirah kepemimpinannya dan menjadi seorang Ayase biasa. Anto menjadi titik rehatnya. Bagi Ayase, Anto adalah sosok yang otentik. Pria itu menatapnya bukan sebagai seorang CEO, melainkan sebagai seorang wanita. Sementara bagi Anto, Ayase bukanlah sekadar atasan yang memberinya kesempatan kedua. Ia melihat di balik ketegasan wanita itu, ada sebuah hati yang mendambakan ketulusan. Dan di antara percakapan-percakapan itu, sesuatu yang halus mulai tumbuh. Sesuatu yang tak terucap namun bisa dirasakan. Terlihat dari cara Ayase yang tanpa sadar tersenyum saat mendengar lelucon sederhana Anto. Terlihat dari cara Anto yang seringkali mencuri pandang beberapa detik lebih lama saat Ayase sedang bersemangat menjelaskan idenya. Terasa dalam keheningan yang nyaman saat mereka berdua menatap lanskap kota dari jendela raksasa. Masing-masing tenggelam dalam pikiran, namun merasa tidak lagi sendirian. Di tengah taman baja dan sirkuit listrik yang rumit, sebuah bunga yang rapuh dan tak bernama mulai mekar, tanpa kedua pemilik taman itu menyadarinya. Hubungan mereka telah melampaui sekat-sekat profesional. Mereka telah menjadi dua pilar yang saling menopang, dua jiwa yang menemukan frekuensi yang sama. Namun, seperti bunga yang baru mekar, perasaan itu masih terlalu rapuh untuk diberi sebuah nama. Namun, bunga yang mekar diam-diam di antara Anto dan Ayase itu ternyata tidak luput dari sepasang mata yang paling tajam di seluruh korporasi. Mata milik Tuan Besar Watanabe, ayah Ayase. Sang nahoda lama yang telah membangun imperium Ayase Motors dari nol. Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan bisnis di Eropa, sang patriark akhirnya kembali ke rumah. Ia adalah seorang pria tua yang tidak banyak bicara, namun tatapan matanya mampu menembus lapisan kepalsuan apapun. Ia tidak perlu diberi laporan untuk mengetahui ada sesuatu yang berbeda. Ia melihatnya pada perubahan kecil di dalam diri putri kesayangannya. Ia melihat senyum Ayase yang kini lebih sering terkembang, binar matanya yang berbeda setiap kali nama Anto disebut dalam rapat dewan, dan semangat baru yang terpancar dari setiap strategi bisnis yang putrinya presentasikan. Ia pun mulai mengamati Anto dari kejauhan. Bukan sebagai seorang manajer, melainkan sebagai seorang pria. Ia melihat cara Anto berinteraksi dengan Ayase, penuh dengan rasa hormat, bukan rasa takut, penuh dengan kekaguman, bukan ambisi. Suatu hari, Tuan Watanabe secara kebetulan bertemu Anto di koridor. Dalam percakapan singkat yang tak lebih dari 5 menit, ia tidak bertanya soal angka produksi. Ia bertanya tentang keluarga Anto di Indonesia, tentang impiannya, tentang apa arti kerja keras baginya. Dari jawaban-jawaban Anto yang sederhana dan tulus, sang nahoda lama melihat apa yang selama ini ia cari untuk putrinya, sebuah pilar. Seorang pria yang tidak akan goyah oleh kekuasaan, dan tidak akan silau oleh harta. Seorang pria yang bisa menjadi jangkar bagi Ayase, baik di dalam ruang rapat maupun di dalam rumah. Keputusannya telah bulat. Tuan Watanabe adalah seorang visioner.
baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan. Ia melihat sebuah penyatuan yang sempurna. Beberapa hari kemudian, Anto dipanggil ke ruang kerja pribadi Tuan Watanabe. Sebuah ruangan megah yang terasa sakral. Anto mengira ia akan mendapatkan evaluasi kinerja. Jantungnya berdebar, mempersiapkan diri untuk laporan dan pertanyaan teknis. Namun, yang ia hadapi bukanlah seorang direktur utama, melainkan seorang ayah. Setelah hening sejenak, Tuan Watanabe menatapnya lurus. "Anto-san," ucapnya dengan suara berat dan tenang. "Saya telah membangun perusahaan ini seumur hidup saya. Tapi harta terbesar saya, satu-satunya yang tak ternilai, adalah putri saya. Saya melihat cara Anda menjaganya, dan saya melihat bagaimana ia menjadi versi terbaik dari dirinya saat Anda ada." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Saya tidak akan bertanya," lanjutnya, membuat Anto bingung. "Saya akan meminta. Menikahlah dengan putri saya. Jadilah pasangan hidupnya, dan jadilah pilar bagi masa depan perusahaan ini bersama-sama." Lidah Anto terasa keluh. Dunia yang baru saja ia tata dengan rapi, kini berputar 180 derajat. Ia datang ke ruangan itu sebagai seorang manajer, dan kini ia dihadapkan pada sebuah tawaran untuk menjadi menantu dari salah satu keluarga paling berpengaruh di Jepang. Takdir, sekali lagi, menunjukkan selera humornya yang paling tidak terduga. Tawaran dari Tuan Watanabe menggantung di udara, membuat dunia Anto seakan berhenti berputar. Namun, Anto, dengan integritas yang telah menjadi kompas hidupnya, tahu bahwa jawaban atas pertanyaan sebesar itu tidak berada di tangan sang ayah, melainkan di tangan putrinya. Malam itu, ia menemui Ayase. Bukan sebagai manajer yang melapor, tetapi sebagai seorang pria yang memberanikan diri. Ia menceritakan permintaan ayahnya, lalu menatap lurus ke dalam mata Ayase. "Aku tidak akan menjawab permintaan ayahmu," ucapnya lembut, "sebelum aku mendengar jawaban dari pertanyaanku sendiri. Ayase, maukah kamu menikah denganku?" Di tengah taman yang diterangi cahaya rembulan, di antara dua hati yang telah menemukan frekuensinya, jawaban Ayase adalah sebuah "ya" yang lirih namun penuh keyakinan. Maka, musim semi berikutnya menjadi saksi. Di sebuah taman bersejarah yang seolah dilukis oleh tangan Tuhan, di bawah kanopi merah jambu dari ribuan bunga sakura yang sedang mekar sempurna, Anto dan Ayase mengikat janji suci. Pernikahan itu adalah perpaduan agung dari dua budaya. Anto, gagah dalam setelan jas modern dengan sentuhan batik halus di dasinya, dan Ayase, anggun laksana bidadari dalam balutan kimono pengantin tradisional berwarna putih gading. Di satu sisi, para petinggi industri Jepang menunduk hormat. Di sisi lain, keluarga sederhana Anto yang diterbangkan langsung dari Indonesia, meneteskan air mata haru dan bangga. Dua dunia telah melebur menjadi satu. Namun, pernikahan mereka bukanlah akhir dari sebuah dongeng. Itu adalah awal dari sebuah kemitraan yang legendaris. Di dalam ruang dewan, mereka adalah sebuah kekuatan yang tak terhentikan. Ayase adalah sang visioner, sang elang yang mampu melihat lanskap bisnis dari ketinggian. Anto adalah sang eksekutor, sang maestro yang mampu menerjemahkan visi itu menjadi kenyataan di lantai pabrik. Ayase menggambar peta menuju bintang, dan Anto membangun roket untuk mencapainya. Kolaborasi mereka melahirkan inovasi demi inovasi, mendorong Ayase Motors ke puncak kejayaan yang baru. Hingga pada akhirnya, mereka siap untuk melahirkan mahakarya bersama. Sebuah entitas baru, sebuah simbol penyatuan cinta dan visi mereka. Mereka mendirikan sebuah pabrik dan merek baru yang dinamai AA Motors, Anto Ayase Motors. Ini bukan lagi warisan keluarga. Ini adalah warisan yang mereka ciptakan sendiri. Ikatan suci di bawah bunga sakura itu telah berbuah menjadi sebuah imperium baru. Sebuah bukti bahwa ketika dua takdir disatukan, mereka tidak hanya berjalan beriringan, tetapi mampu terbang jauh lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Imperium AA Motors telah berdiri kokoh. Namanya bergema di pameran-pameran mobil internasional, menaklukkan pasar Asia dan mulai merambah ke daratan Eropa. Anto dan Ayase telah menjadi pasangan emas di dunia otomotif. Namun bagi Anto, di antara semua pencapaian itu, masih ada satu puncak gunung yang harus ia daki. Sebuah puncak yang letaknya bukan di peta bisnis dunia, melainkan di peta hatinya.
Puncak itu bernama pulang. Pulang bukan sebagai seorang perantau, tetapi sebagai seorang pemenang yang ingin berbagi kemenangannya. Dengan dukungan penuh dari Ayase, yang kini mencintai Indonesia sama seperti Anto mencintai Jepang, mereka mewujudkan mimpi terbesar Anto. Mereka membangun sebuah pabrik perakitan AA Motors di Indonesia, tidak jauh dari kampung halaman Anto. Ini bukanlah sekadar ekspansi bisnis. Ini adalah sebuah monumen. Monumen harapan bagi tanah airnya. Saat peresmian pabrik itu, Anto berdiri di atas panggung, menatap lautan wajah-wajah penuh senyum dari para pemuda-pemudi desanya yang kini menjadi karyawan di sana. Di sisinya, Ayase berdiri dengan anggun, memotong pita peresmian. Teknologi dan presisi Jepang kini berpadu dengan kehangatan dan semangat kerja keras Indonesia. Ribuan lapangan kerja tercipta, ribuan harapan baru bagi keluarga-keluarga di sekitarnya. Asap yang mengepul dari cerobong pabrik itu bukanlah polusi, melainkan asap dapur yang kembali menyala di ribuan rumah. Kisah Anto kini telah menjadi sebuah legenda. Sebuah cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Cerita tentang seorang anak desa, seorang tenaga kerja Indonesia yang berangkat hanya dengan bekal tekad. Ia dihantam badai pengkhianatan, dijatuhkan ke titik terendah, namun menolak untuk menyerah. Ia bangkit, bukan hanya untuk menjadi pengusaha sukses atau suami dari seorang CEO yang memesona, tetapi untuk menjadi simbol bahwa tidak ada yang mustahil. Perjalanannya membuktikan sebuah kebenaran universal, bahwa kerja keras yang tak kenal lelah, ketulusan hati yang tak bisa dibeli, dan kekuatan doa seorang ibu yang melintasi samudera, adalah 3 elemen sihir yang mampu mengubah takdir paling kelam sekalipun. Inilah akhir dari kisah Anto dan Ayase. Namun semoga ini bisa menjadi awal dari ribuan percikan harapan yang menyala di hati Anda semua. Bahwa di setiap ujian, selalu ada kesempatan. Dan di setiap ketulusan, selalu ada jalan keluar. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus bertemu dalam kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan cerita ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Dan teruslah menuliskan doa dan harapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya. Karena di dalam diri kita masing-masing, ada seorang pahlawan yang menunggu untuk dituliskan kisahnya. Tetaplah bersama kami, hanya di Ken Arok Productions.